Wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar sahabat Bisikan di Langit, semoga tetap diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, umur yang panjang dan rezeki yang tak terkira hingga akhir umur. Ada beberapa persoalan yang sampai saat ini selalu menarik untuk kita bahas. Tidak hanya tentang persoalan nasab saja, tapi persoalan gaib sampai saat ini sangat menarik untuk kita bahas. Salah satunya adalah tentang bab gaib. Gaib itu banyak memiliki makna dan kejadian-kejadian dan kenyataan-kenyataan di lapangan. Salah satunya adalah sihir. Sihir itu banyak dibahas oleh kitab-kitab para agama, kitab-kitab langit, diantaranya oleh Al-Quran, oleh beberapa kitab samawi seperti kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kalau di dalam Islam yang masuk dalam 7 dosa besar itu, as-sab'al mubiqat, itu adalah selain asyirku billah, selain membunuh jiwa, selain asyirku billah wa qatlan nafsi, selain membunuh dan menyekutukan Allah, di antaranya itu adalah dosa sihir. Apakah sihir itu ada? Sihir itu real ada sampai saat ini. Karena macam-macam dan variasi-variasi dari sihir itu sendiri tidaklah seperti kebanyakan orang yang diyakini. Kalau kebanyakan orang yang diyakini itu sihir itu adalah sesuatu ilmu atau kiriman yang dapat mampu membuat seseorang itu kembung. Tidak seperti itu. Semakin modern sihir itu semakin modern juga. Kalau di masa lalu itu kebanyakan sihir itu mampu membunuh dalam hitungan bulan, dalam hitungan hari. Bahkan ada yang katanya itu riwayat itu mampu membunuh seseorang itu dalam hitungan jam. Tapi di zaman saat ini sihir itu juga diperbaharui dan dipercanggih. Banyak orang itu menggunakan ilmu sihir, target dan tujuannya adalah untuk membuat orang itu stroke, asam lambung, dan penyakit-penyakit medis yang lainnya. Karena kenapa? Sihir itu adalah suatu penyakit non medis. Jika hal-hal penyakit non medis ini tidak segera diselesaikan atau tidak segera diobati, maka menjadi penyakit medis. Lambung itu penyakit medis, stroke itu penyakit medis, asam urat itu penyakit medis. Banyak contoh-contoh penyakit medis yang karena awal-awal itu berawal dari non medis, karena tidak segera diselesaikan, maka penyakit itu menjadi penyakit medis. Ini adalah suatu kenyataan selama saya menangani banyak para pasien-pasien yang kita tangani selama saat ini. Selain itu, macam-macam sihir itu adalah mampu membuat keadaan seseorang itu tidak sesuai dengan yang diinginkan atau hancur semua keinginan-keinginannya itu. Sihir itu bisa berubah, bisa menjadi wujud seperti itu juga. Rezeki seret, ya, sulit jodoh, pertemanan banyak gagal, situasi tidak membaik, dan kesehatan apalagi tidak membaik. Itu macam-macam orang yang juga terkena sihir. Walaupun tidak semuanya orang yang seperti itu kena sihir, tapi sihir itu
sekarang sudah dimodernisasi oleh orang-orang yang memiliki dan menguasai ilmu sihir itu sendiri. Apakah sihir itu tidak tembus pada orang yang ahli wirid, ahli ibadah, dan sering membagari tubuhnya dengan hal-hal gaib? Ada istilah guru saya dulu itu, guru spiritualis saya itu dulu, itu kalau sihirnya itu lebih besar energinya daripada benteng yang ada di dalam tubuh di diri seseorang yang ingin disihir, maka sihir itu akan masuk. Akan tetapi jika benteng itu lebih kuat daripada sihir yang ingin dikirim oleh seseorang terhadap orang yang ingin disihir itu, maka kemungkinan kecil itu juga bisa masuk, karena tidak ada sejarah sihir itu tidak masuk. Kalau kita belajar dari sejarah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mampu disihir oleh Ubaid, kalau tidak salah itu oleh Ubaid, sehingga turunlah surat Al-Falaq, An-Nas pada Nabi Muhammad SAW itu. Banyak macam-macam sihir di dunia ini. Mungkin orang-orang banyak beranggapan bahwa sihir itu hanya ada di Banyuwangi, atau hanya ada di Madura, atau hanya ada di Banten, atau hanya ada di beberapa daerah-daerah yang lain. Hampir semua negara-negara itu yang memiliki suku-suku pedalaman dan memiliki komunitas mistis atau komunitas paguyuban gaib itu hampir semuanya punah. Hanya saja istilahnya beda-beda. Ada yang kalau di Banyuwangi itu kan istilah using, kalau bahasa Indonesia kan santet, bahasa Arabnya kan sihir. Di Jepang itu juga ada sekelompok orang yang memang ahli dalam hal membunuh seseorang itu lewat menikah. Di Afrika itu juga ada istilah voodoo. Voodoo itu adalah sejenis sihir yang mampu menghilangkan jenis alat kelamin laki-laki. Itu ada juga. Dan di Kalimantan itu juga ada sejenis ilmu-ilmu seperti itu yang pernah saya bercakap-cakap langsung dan berkomunikasi dengan orang yang mengetahui betul tentang hal-hal seperti itu. Ada juga sihir itu yang bentuknya lewat ayam. Jadi sihir itu tidak didetik dengan hanya perutnya kembung, tidak, tapi sesuatu yang membahayakan itu sihir. Makanya ada suatu amalan itu namanya ayat tasyir, itu memang bacaannya adalah lafal-lafal Arab, tapi itu tasyir juga, nyihir juga, walaupun itu dari aliran putih atau hizbus sakran, hizib yang memabukkan, itu kan juga menyihir juga, tapi ya sihir putih. Ada yang melewati ayam, ada juga yang melewati telur yang tidak bisa diinduki oleh betinanya, itu juga bisa. Jadi hal-hal sihir yang ada di dunia ini sangatlah bermacam-macam, sehingga di mana yang lebih kuat? Apakah benteng itu yang lebih kuat atau serangan-serangan itu yang lebih kuat? Jika bentengnya lebih kuat, maka insya Allah sihir itu tidak akan masuk. Tapi jika sihirnya lebih kuat, maka itu bisa dipastikan sihir itu akan masuk. Ini memang sesuatu yang irasional, sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi jangan lupa bahwa alam hidup manusia ini adalah berdampitan dengan hal-hal yang gaib. Tuhan kita ini kan maha gaib, sesuatu yang jauh atau sesuatu yang tidak tampak, tapi aqrabu min hablil warid, yaitu lebih dekat dengan urat nadi kita